Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 31 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, 'Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku.'" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi
sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan berpura-pura baik. Hari ini adalah hari terakhir sebelum memasuki Trihari Suci. Bacaan kitab suci pada hari ini mengarahkan kita ke saat perjamuan akhir yang akan diadakan Yesus bersama murid-muridnya. Penginjil Matius mau menunjukkan ulah manusia yang menyebabkan penyaliban terjadi. Yesus bukan menolak disengsarakan, tetapi yang disayangkan ialah ketidakmampuan manusia melihat kejahatannya. Manusia berbuat jahat dan kejahatannya itu merusak kodrat dan martabatnya sebagai anak Allah. Ia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi sengaja tidak menyadari bahwa dosa telah mengubah dirinya menjadi manusia yang kejam dan lupa diri. Memang dosa bisa mengelabui segalanya dan mengalihkan manusia dari kebaikan Tuhan. Sebagai contoh, kita ambil sikap Yudas Iskariot. Yudas sudah bermufakat dengan orang Yahudi yang membenci Yesus. "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Ini adalah perbuatan kriminal dan melanggar hukum, sebab sudah ada perencanaan dan mufakat bersama untuk membunuh Yesus. Itu adalah drama kejahatan yang dilakonkan Yudas. Ini bukan drama biasa, sebab kenyataannya Yesus dibunuh. Drama yang mendebarkan dan menegangkan ini dimulai saat Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yudas tanpa malu mengatakan, "Bukan aku ya Tuhan." Ia sudah tahu bahwa dia sendirilah orangnya, tetapi masih mau mengelabui para rasul dengan pertanyaan sedemikian itu. Karena ini adalah kesalahan mendasar dan prinsipil, maka Yesus dengan tegas mengatakan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara-saudariku terkasih, sebagai orang beriman, kerap kita terjebak ke dalam dosa. Jika kita sudah mengetahui bahwa akibatnya akan merugikan diri dan sesama, hendaknya kita berbalik ke jalan yang benar dan jangan mengandaikan segala sesuatu bisa dilakukan. Berusahalah untuk menghindari kesusahan dan masalah. Jangan sampai kesusahan dan masalah itu merongrong seluruh hidup kita. Jangan juga meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita kalau kita sendiri setiap kali memasukkan diri kita dengan sadar dalam masalah itu sendiri. Kalau kita bisa hidup tenang, kenapa harus melewati jalan yang penuh dosa? Semoga demikian. Amin.